Rahim yang dipinjam sahabatku. Bab 9. Cinta dan persahabatan. Pagi ini seperti biasa, Kenzo dan kedua istrinya kembali sarapan bersama. Siska memperhatikan suaminya yang tidak ingin melirik ke arahnya. Dia berpikir kalau laki-laki itu masih marah setelah kejadian tadi malam. Dia makin tidak mengerti dengan sikapnya. Kenzo tetap menunjukkan perhatiannya kepada Tasya, tetapi selalu mendapatkan penolakan. Kenzo tidak mengerti apa yang Tasya pikirkan saat ini. Wanita itu tidak ingin dianggap memanfaatkan keadaan seperti yang Siska tuduhkan. Hati Tasya masih sangat sakit saat Siska mengatakan dirinya menikmati tidur dengan Kenzo. Tasya tidak pernah menyangka kalau sahabatnya itu tega memberikan tuduhan menyakitkan kepadanya. Dia tetap bungkam karena mengingat persahabatan yang telah lama terjalin di antara mereka. Syah, tolong tinggalkan aku dan Mas Kenzo berdua di sini. Aku ingin ngomong sesuatu. Siska memberikan perintah kepada Tasya setelah mereka selesai menikmati makanan. Oke sis. Tasya pun berdiri. Namun, tiba-tiba kakinya tersandung meja dan hampir terjatuh. Kenzo segera meraih tubuhnya. Sayang, hati-hati. Hampir aja kamu jatuh. Aku gak mau kamu dan anak kita kenapa-kenapa. Kenzo sangat panik. Maaf, aku mau ke kamar. Tasya menepiskan tangan Kenzo untuk menjaga perasaan Siska. Aku anterin ya sayang. Aku bisa sendiri. Tasya pun beranjak dari meja makan menuju kamar. Kamu mau ngomong apa? Tanya Kenzo dengan nada sedikit kesal setelah Tasya berlalu. Aku kangen suamiku yang dulu, memberikan perhatian dengan tulus dan selalu berkata lembut padaku. Siska menatap sendu wajah suaminya. Kamu yang membuatku berubah. Apa salahku, Mas? Tanya Siska dengan nada sedih. Aku gak nyangka kalau kamu bisa berpikiran gak pantas tentang Tasya. Bukankah kamu menikahinya karena ingin memiliki keturunan? Iya, itu tujuan utamaku. Walaupun aku memang menyukainya. Tapi setelah melihat dan mengetahui ketulusannya, aku akhirnya mencintainya. Satu hal yang sudah kamu tahu. Dia tetap menjaga sesuatu yang paling berharga untuk dirinya, lalu diserahkan kepada suaminya. Jadi, kamu mengungkit masa laluku, Mas. Aku sudah berusaha melupakan semua itu, tapi kamu kembali memaksaku untuk mengingatnya. Jahat kamu, Mas. Aku dengan ikhlas setuju agar kamu menikah dengan Tasya, tapi ini balasan yang kamu berikan. Kamu lupa apa kata papi dan mami? Mereka memintamu untuk meninggalkanku karena kamu tidak mampu mewujudkan harapan keluarga kami. Tapi kamu berjanji untuk tetap bertahan dan bersedia di madu. Tapi bukan berarti kamu harus mencintai Tasya. Dia istriku dan dia pantas menerima cinta dariku. Kamu tahu nggak apa yang selalu dia ucapkan padaku? Dia selalu memohon agar aku tidak membagi cinta untuk yang lain. Dia selalu mengingatkan kalau aku hanya pantas mencintaimu. Dia selalu kasar berbicara di depanku dan tidak berharap dengan cintaku. Bagus dong. Dia tahu diri karena dia sadar hanya sebagai istri kedua. Istri kedua yang telah menyerahkan apa yang tidak pernah bisa kamu berikan untukku. Aku gak pernah meminta tidak bisa memiliki keturunan, Mas. Bukan itu yang aku maksud. Kamu mampu gak menjaga diri hanya untuk suamimu? Enggak sama sekali. Kamu gak pernah jujur padaku. Kamu membohongiku. Kenzo pun beranjak ke kamar Tasya untuk mengambil tas kerja lalu berangkat ke kantor. Siska sangat menyesal karena dulu tidak berusaha jujur tentang dirinya yang tidak mampu memberikan sesuatu yang paling berharga untuk diberikan kepada suaminya. Pergaulan bebas yang ia lakukan di masa lalu telah membuatnya kehilangan kehormatan. Kala itu,
Dia dengan mudahnya percaya kepada laki-laki yang mengaku mencintainya. Dia telah menyerahkan kesucian yang telah dia jaga selama bertahun-tahun kepada seseorang yang akhirnya meninggalkan dirinya. Sebelum Kenzo pulang dari kantor, Siska menemui Tasya di kamarnya. Dia kembali ingin mengingatkan status sahabatnya tersebut. Dia tidak ingin melihat Tasya larut dengan perhatian yang Kenzo tunjukkan selama ini. Dia makin takut dengan pernikahannya dan Kenzo. Dia tidak rela jika suami tercinta makin memberikan perhatian kepada Tasya dan berpaling darinya. Dia tetap pada rencana awal, meminta Tasya pergi setelah melahirkan nanti. Dia tidak sanggup kehilangan cinta dan perhatian Kenzo, sebab orang yang paling dekat dengannya sekarang hanya laki-laki itu. Dia merasa tidak memiliki siapa-siapa lagi selain pendamping hidupnya. Baginya, Kenzo adalah segalanya. Kenzo tidak menceraikan Siska, walaupun tidak suci lagi. Dia bahkan tetap menyayangi istrinya itu, meskipun tidak mampu memberinya keturunan. Dia sadar kalau perempuan yang pertama kali memberikan status sebagai suami kepada dirinya adalah Siska. "Syah, aku boleh masuk?" Siska memanggil Tasya sambil mengetuk pintu kamarnya. Tasya langsung membukakan pintu. Setelah mendengar panggilan sahabatnya tersebut, dia segera mendorong kursi roda Siska memasuki kamarnya. Dia tidak tahu apa tujuan Siska sebenarnya, tetapi dirinya sudah siap dengan apa yang akan dia dengarkan nanti. "Aku mau ngomong penting, Syah." Siska pun membuka pembicaraan setelah Tasya duduk di tempat tidur. "Ada apa, Sis?" tanya Tasya. Dia tetap dengan nada lembut kepada sahabatnya. "Aku mohon, jangan pernah kasih harapan untuk Mas Kenzo." Siska menggenggam jemari Tasya. "Aku gak pernah berpikir sejauh itu, Sis. Kamu gak perlu khawatir." Tasya meyakinkan sahabatnya itu. "Kamu harus berusaha agar Mas Kenzo membencimu. Aku gak mau kehilangan perhatian suamiku. Kamu harus bisa ngertiin aku, Syah. Tanpa kamu minta, aku pasti melakukan itu. Kamu gak perlu khawatir. Aku janji agar Mas Kenzo kembali memberikan perhatiannya padamu." Tasya melepaskan tangannya dari genggaman Siska, lalu memegang lengan sahabatnya tersebut. Setelah Siska mendengar apa yang keluar dari bibir Tasya, dia merasa lega karena rencananya memohon di depan wanita itu akhirnya berhasil. Dia sangat tahu kelemahan sahabatnya itu. Tasya tidak sanggup melihat orang yang dia sayangi menderita. Siska akhirnya keluar dari kamar Tasya karena sangat tahu kalau Kenzo akan segera tiba di rumah. Dia tidak ingin suaminya itu tahu dengan apa yang telah dia ucapkan kepada Tasya. Dia tidak sanggup jika laki-laki itu makin menjauh. Tebakan Siska sangat tepat. Kenzo pun tiba di istana cinta mereka. Namun laki-laki itu mengabaikan dirinya yang sedang menunggu di ruang tamu. Kenzo justru langsung memasuki kamar Tasya. Hati Siska perih, seperti disayat sembilu yang sangat tajam. Dia tidak percaya dengan apa yang dia saksikan di depan mata. Suami yang dulu selalu perhatian dan sayang kepadanya, kini berubah menjadi sosok yang tidak dia kenal. Dia berusaha tegar dan yakin bahwa semua itu akan segera berakhir. Dia telah memastikan bahwa setelah Tasya pergi dari rumah mereka, Kenzo akan kembali seperti dulu lagi, menjadi suami dan miliknya seutuhnya. "Sayang, kamu lagi mandi ya?" Kenzo mengetuk pintu kamar mandi yang ada di kamar Tasya. "Iya," jawab Tasya singkat. "Aku beliin makanan kesukaan kamu nih." Tidak ada suara yang keluar dari kamar mandi. Tasya sedang mengenakan pakaian. Dia sudah sangat tahu kalau Kenzo akan segera tiba di rumah. Oleh karena itu,
Dirinya memilih membawa baju ganti ke kamar mandi. "Kok kamu langsung ke sini?" tanya Tasya setelah keluar dari kamar mandi. "Aku mau kasih kamu ini." Kenzo menyerahkan bungkusan yang dia genggam kepada Tasya. "Taruh aja di meja. Kamu boleh keluar sekarang." Tasya selalu berusaha agar Kenzo membencinya. "Kok kamu gitu sayang? Aku mau mandi." "Mandi di kamar Siska aja. Aku ingin sendiri." "Kamu kenapa?" Kenzo meraih tangan Tasya, tetapi langsung ditepiskan. "Mungkin bawaan bayi, Mas. Akhir-akhir ini aku gak ingin dekat-dekat denganmu." Tasya memberikan alasan. "Tapi aku gak bisa sayang. Aku ingin dekat kamu dan anak kita." "Kalau kamu sayang sama anak kamu harus ngerti keadaanku. Kamu keluar sekarang." Kenzo dengan perasaan sedih dan sakit akhirnya keluar dari kamar Tasya. Dia tidak mengerti kenapa calon ibu dari anaknya itu makin menunjukkan sikap tidak suka terhadapnya. Dia tidak tahu kalau Tasya harus melakukan semua itu demi Siska. Tasya mengunci pintu kamar dari dalam. Setelah Kenzo pergi, dia duduk di tempat tidur sambil mengelus perutnya. Bening kristal keluar dari pelupuk matanya pun jatuh membasahi pipi. Dia tidak dapat menepiskan perasaan yang kini telah tumbuh untuk Kenzo. "Maafin Mama ya sayang. Mama terpaksa bersikap kasar pada papa kamu demi kebaikan Mama Siska. Semoga kamu tidak membenci Mama." Tasya berbicara kepada bayi dalam kandungannya dengan air mata yang kini menganak sungai. Sementara Kenzo kini sangat sedih karena tidak berada di samping istri yang dia cintai. Dia mencoba memahami apa yang Tasya inginkan, sebab dia tidak ingin membuat wanita itu sedih. Apakah Tasya akan tetap menutupi perasaannya terhadap Kenzo?